Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Melani yang akan menjelaskan subsidi and countervailing measure. Yang melatar belakangi subsidi yaitu salah satu bentuk menciptanya keadilan dalam persaingan perdagangan internasional adalah dengan memberikan subsidi. Subsidi akan menjadi salah satu di antara beberapa klausul perdagangan internasional di bawah pengaruh WTO. Dalam aturan subsidi, hukum perdagangan yang melalui hukum perdagangan internasional adalah melalui General Agreement on Tariff and the Trade 1994, lalu dilanjutkan dengan Marrakesh Declaration 1994 yang lebih familiar yang disebut Eugene Round. Langkah besar selanjutnya yaitu melalui subsidi code dalam Tokyo Round, lalu disempurnakan melalui WTO Agreement on Subsidy Countervailing Measure atau SCM Agreement. Sebelum saya membahas pasal dari definisi subsidi, saya akan menjelaskan definisi dari subsidi adalah persoalan yang sangat sensitif dalam hubungan-hubungan perdagangan internasional. Di satu sisi, subsidi sering digunakan oleh pemerintahan untuk mengejar dan mempromosikan sasaran-sasaran yang penting yang terlegitimasi dalam kebijakan ekonomi dan sosialnya. Namun, di sisi lain, subsidi dapat menimbulkan efek kebalikannya bagi kepentingan-kepentingan rekan bisnis yang industrinya dapat mengalami kerugian baik dalam pasar domestik maupun ekspor. Dari kompetisi yang tidak adil tentang produk-produk yang subsidi tersebut. Dalam subsidi itu termasuk pasal 16 GATT 1994 dalam melaksanakan subsidi secara umum dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor pada suatu komoditas harus diberitahukan kepada para pihak peserta GATT. Di dalam Action B, ketentuan mengenai subsidi dapat dijelaskan mengenai diupayakannya bagi negara-negara para pihak dalam konferensi ini untuk berhati-hati dalam penerapan subsidi dikarenakan ditakutkan akan menciptakan keadilan dalam perdagangan internasional. Jenis-jenis subsidi yaitu ada green light subsidi atau actionable subsidi, yaitu subsidi yang diberikan untuk melindungi dan mengembangkan industri seperti dalam hal pinjaman lunak, pembangunan infrastruktur, penyokong kegiatan usaha kecil mikro. Juga pula berlaku ketentuan mengenai special dan different atau S dan D treatment bagi negara dunia ketiga agar dilakukannya ketentuan subsidi untuk menopang perekonomian domestik. Yaitu yang kedua adalah yellow light subsidi, yaitu ketentuan yellow light subsidi atau non-actionable subsidi sebelumnya sebenarnya termasuk kategori subsidi yang diperbolehkan green light subsidi atau actionable di masa-masa tertentu. Namun akibat penerapan ini dilakukan secara terus-menerus dan mengakibatkan termasuk dalam kategori subsidi yang berbahaya atau subsidi yang tidak diperbolehkan. Pada pasal 5 SCM Agreement menjelaskan subsidi tidak diperkenankan ketika menimbulkan keuntungan secara finansial kepada perusahaan yang diberi subsidi oleh negara dan menyalahi tujuan awal dari diadakannya subsidi, yaitu untuk mengontrol ekonomi domestik, yang berarti dalam hal ini adalah serious injury dalam
domestic industry yang dituangkan dalam klausul pembatalan dan gangguan serta perlindungan dari perundang-undangan yang menguntungkan perusahaan tertentu dalam pemberian subsidi. Yang ketiga adalah red light subsidi atau prohibit subsidi, yaitu memberikan keuntungan secara finansial kepada pelaku usaha domestik dalam rangka dapat bersaing dalam kegiatan usaha luar negeri. Akan tetapi hal tersebut merugikan perekonomian negara anggota WTO lainnya, artinya bahwa ketentuan subsidi yang diberikan ini tidak dapat berguna dan termasuk subsidi dilarang atau red light subsidi atau prohibit. Sehingga red light subsidi harus dihindari secara sejauh mungkin dari anggota-anggota WTO, sehingga sebagai upaya menciptakan sistem perdagangan internasional yang adil bagi para anggota WTO. Subsidi yang dilarang dalam rangka perjanjian internasional yaitu ada subsidi ekspor dan subsidi impor. Subsidi ekspor yaitu selain kebijakan yang bersifat protektif dalam perdagangan juga dikenal kebijakan promotif untuk mendorong pertumbuhan perdagangan dari dalam negeri. Adalah pembayaran oleh pemerintah untuk jumlah tertentu kepada suatu perusahaan atau perseorangan yang giat menjual barang ke luar negeri. Contohnya, harga normal barang $3. Agar harga tidak terlalu melonjak di negara impor, pemerintah memberikan subsidi yaitu $1. Jadi harga jualnya menjadi $2 dengan harapan produk tersebut mampu bersaing di pasar internasional. Sedangkan subsidi impor adalah pembayaran untuk pemerintah dalam jumlah tertentu terhadap suatu produksi yang masuk ke dalam negeri, yaitu contohnya harga pupuk impor yang semula yaitu $10 agar terjangkau oleh petani. Pemerintah memberikan bantuan yang berupa subsidi terhadap pupuk besar yaitu sehingga menjadi $5, sehingga harga jual tersebut menjadi di pasar yaitu $5. Batasan ketentuan dalam pelaksanaan subsidi. A. Repression of financial contribution or income support by government, yaitu dari pasal 1 ayat 1 the SCM Agreement. Terus yang kedua SCM Agreement, yaitu artinya adanya kontribusi finansial dari pemerintah atau badan publik dalam wilayah anggota, yaitu yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu transfer keuangan secara langsung seperti pemberian hibah, pinjaman dan pemberian kesetaraan. Pemberian kemungkinan transfer keuangan secara langsung seperti garansi pinjaman. Pendapatan pemerintah yang tidak didapatkan secara mandiri. Adanya persyaratan oleh pemerintah dalam barang dan jasa selain infrastruktur umum. Pembelian oleh pemerintah dalam barang. Pembayaran pemerintah bagi mekanisme pendanaan atau penunjuk atau arahan dari badan privat. Yang B. Conference of benefit. Pasal 14 The SCM Agreement, yaitu adanya keterkaitan keuntungan apa saja yang dipertimbangkan oleh WTO, yaitu persyaratan
modal oleh pemerintah yang sesuai dengan praktik umum para investor, pinjaman pemerintah yang tidak memberikan dampak perbedaan di pasar, persyaratan barang dan jasa tidak memberikan remunerasi yang sepadan bagi penjual untuk membuat laku di pasaran. Yang C, to the specific recipient, yaitu prohibit, actionable, dan non-actionable, yaitu dalam pasal 3, yaitu pasal 3 agreement yang melarang beberapa subsidi kecuali dalam agreement on agriculture, yaitu subsidi yang secara hukum disatukan sebagai persyaratan ekspor, subsidi yang secara hukum disatukan sebagai impor. Lalu dalam pasal 5, yaitu tidak menyebabkan kerugian bagi industri negara anggota yang lainnya, tidak melepaskan keuntungan yang dinikmati oleh negara lain secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak memiliki prasangka yang serius terhadap kepentingan negara anggota yang lain. Lalu dan pasal 8 SCM agreement. Mekanisme pemberian subsidi pasal 1 SCM agreement, yaitu kontribusi keuangan yang pemerintah di dalam wilayah negara bagi jenis-jenis usaha ketentuan. 1. Yaitu praktik pemerintah terkait dengan transfer langsung dana, yaitu hibah, pinjaman, atau tambahan ekuitas. 2. Pendapatan pemerintah yang tidak dipungut, yaitu misal insentif fiskal dan kredit pajak. 3. Yaitu pemerintah menyediakan barang dan jasa selain untuk hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur umum dan pembelian barang. 4. Pemerintah membuat pembayaran kepada mekanisme percepatan dan mengarahkan pihak swasta untuk melakukan usaha sesuai dengan ketentuan, yaitu poin 1 dan 3 sebagai tindakan langsung dan tidak langsung dari pemerintah. Definisi countervailing measure yaitu definisi yang mengatur terulang dalam pasal 6 GATT 1994 satu paket dengan ketentuan anti-dumping countermeasure pada ayat 3 ayat 7, di mana fungsi utama dari peraturan mengenai countervailing measure adalah proses mengimbang atas dampak negatif dari diterapkannya subsidi baik good maupun service dalam produk barang manufaktur dan subsidi pada aspek transportasi baik subsidi secara langsung maupun tidak langsung. Bentar. Tahapan countervailing measure. Countervailing investigation yaitu segala tindakan penyidikan dan investigasi yang dilakukan oleh negara yang merasa terugi dari diberlakukannya subsidi berdasarkan data yang akurat berdasarkan grafik keuntungan setelah diberikan subsidi dan serta laporan tertulis dari negara mengimpor bahwa satu negara dianggap merugi akibat diberlakukannya subsidi tersebut. Countervailing measure yaitu tindakan di mana dalam proses investigasi tersebut ternyata ditemukan
kerugian yang nyata yang diterima oleh negara pengimpor yang merasa terugi, maka dapat dilakukan tindakan-tindakan countervailing tersebut. Countervailing measure tidak dapat dilakukan kurang dari 60 hari sejak adanya investigasi yang dilakukan terhadap kegiatan subsidi tersebut. Pengenaan dan pengumpulan countervailing measure pasal 19 The SJN Agreement, yaitu subsidi tersebut harus mengakibatkan peningkatan harga di negara pengimpor. Subsidi produk primer yang telah mengakibatkan membanjirnya barang melebihi equivalent share di pasar internasional. Subsidi tersebut menimbulkan kerugian pada industri yang telah ada. Subsidi tersebut menghambat pendirian industri, khususnya industri dalam negeri sendiri, maka perlu adanya konsultasi dan konsensi agar persoalan tersebut tidak terjadi parah. Upaya pressure kepada negara yang membuat subsidi agar tidak berlaku sewena-wena. Artikel Pasal 1 ayat 1 Agreement on Subsidy and Countervailing Measure, kontribusi finansial oleh pemerintah atau badan pemerintah dalam wilayah suatu anggota berupa suatu kegiatan pemerintah melibatkan penyerahan dana secara langsung, yaitu misalnya hibah, jaminan, dan pernyataan yang tadi. Kemungkinan pemindahan dana atau kewajiban secara langsung, misalnya jaminan hutang. Pendapat pemerintah yang seharusnya sudah dibayar menjadi hapus atau tidak ditagih, misalnya intensif fiskal seperti keringanan pajak. Pemerintah menyediakan barang atau jasa selain dari infrastruktur umum dan pembelian barang. Pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan dan mempercayakan atau menunjuk suatu badan swasta untuk melaksanakan atau lebih dari satu jenis fungsi yang disebutkan, yaitu pada 1-3 di atas, yang biasanya diberikan kepada pemerintah dan pelaksanaan pemerintah secara nyata berada dari biasanya yang dilakukan oleh pemerintah. Yaitu yang terakhir adalah contoh kasus strategi Brasil dalam memenangkan sengketa kasus subsidi ekspor gula di Uni Eropa di World Trade Organization tahun 2001 sampai 2006. Yaitu Brasil berhasil menyelesaikan sengketa kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa sehingga menghasilkan keputusan sanksi yang dilakukan oleh WTO, yaitu menuntut Uni Eropa untuk melakukan reformasi terhadap kebijakan gula untuk rezim gula Uni Eropa. Keberhasilan Brasil dalam memenangkan sengketa kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa diupayakan oleh Brasil untuk memanfaatkan berakhirnya Peace Clause pada tahun 2003 dan mampu menjalani kerjasama dengan aktor-aktor pemerintah dan non-negara yang melakukan koordinasi dalam mempersiapkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk memenangkan sengketa kasus subsidi ekspor dan Uni Eropa dan didukung pendanaan oleh ICCON. Selama proses penyelesaian sengketa tersebut, proses penyelesaian sengketa kasus yang berlangsung, dan penulis menggunakan konsep role
of the Change dari Michael Porter untuk menjelaskan penerapan pemanfaatan kesempatan berakhirnya Peace Clause tahun 2003, dan konsep kerjasama itu diaplikasikan melalui konsep negosiasi. Oke, sekian, terima kasih. Thank you for watching my video. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dari